kita jadi top skor. Setiap 3 kali seratin untuk Persepak kita sebagai top skornya. Dan dasar teknik kan kurang. Jadi saingan saya di daerah Padang, gabung untuk PON waktu itu, anak-anak itu Pratama. Nah, talenta yang harus diciptakan anak itu pemain dimanapun ditaruh pelatih, kita harus siap. Itu pertama. Itu kasus yang memburuk terhadap kaki karir kita. Kalau kamu ingin berprestasi olahraga, kejarlah. Tapi yang menjadi musuh pertama di olahraga adalah diri sendiri. Luhak 50 kota dikenal dengan daerah di Sumatera Barat yang paling kental dengan tradisi sepak bolanya. Animo masyarakatnya sangat tinggi untuk menyokong generasi mudanya sukses menjadi pesepak bola nasional. Mas Peri Kasim, putra Piladang Kabupaten 50 Kota, menjadi salah seorang pesepak bola asal Minangkabau yang malang melintang di belantika persepak bolaan nasional. Berbagai prestasi telah ia raih. Ingin tahu bagaimana latar belakang dan hikmah hidup seorang Mas Peri Kasim sebagai pemain sepak bola profesional? Ikuti wawancara eksklusif Minang 1 Lensa Bola Mas Peri Kasim, legenda sepak bola Minangkabau yang serba bisa, dengan reporter Minang 1 Rivo Septian dan juru kamera Muhammad Reza. Ini lahir di Piladang, ini daerah kelahiran Piladang. Pada tanggal 12 Agustus 1976. Sejarah pendidikan, mulai pendidikan TK di Piladang daerah sendiri, kemudian SD 02 Piladang. Setelah dari SD langsung ke SMP. SMP-nya SMP dulu SMP standar namanya, di Kota Nampe. Sekarang SMP 4. Sekarang setelah menjadi SMP, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA 3 Payakumbuh dulu namanya. Sekarang menjadi SMA 2 Kota Payakumbuh. SMA 2 Kota Payakumbuh sekarang. Jadi setelah tamatan itu, saya langsung berlanjut kuliah ke Universitas Negeri Padang. Dan jurusan dipilih di Universitas Negeri Padang yaitu Fakultas Olahraga jurusan Kepelatihan. Angkatan 95. Iya. Awal mula kenal dengan sepak bola dari kecil, maksudnya udah usia mungkin dari taman kanak-kanak, udah mulai menggeluti. Tapi yang dari SD. Dan pertama sekali pakai sepatu bola itu kelas 4 SD, yang mana sepatu itu pakai tambalan kaos kaki sepanjang jengkari. Jadi nak muat kaki itu kelebihan, tapi tetap memakai itu. Orang yang pertama ngajak itu ya kakak udah yang selalu main di kampung, sering mengajak bawa itu. Dan kita bergabung dengan senior-senior, bapak-bapak suka mengajak. Latihan pertama kali di sini, di Piladang. Jadi tim kampung yang sekarang namanya Garuda FC. Itu memulai dari pertama itu kelas 2 SMP lah. Tahun 9 lupa itu mulai ikut Menpora yang mewakili untuk Persepak Payakumbuh. Teman pertamanya pun di Solo, di lapangan Merdeka Solo. 91 ya. Itu kelas 2. 92 berarti 90. Mewakili Kota Payakumbuh untuk Menpora, bermain di Kota Solo dan nginap di rumah asrama tentara Kota Solo. Merdeka. Itu sejarah pertama ikut turnamen resmi gitu. Setelah itu berlanjut dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 beranjak ke SMA, mulai mengikuti Suratin. Piala Suratin Cup bersama tim Persepak. Setelah bersama tim Persepak itu ikuti Piala Suratin dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada 3 kali mengikuti Suratin. Yang mana setiap Suratin itu kita jadi top skor. Setiap 3 kali Suratin untuk Persepak kita sebagai top skornya. Posisinya striker dulu. Striker, iya. Jadi striker posisinya. Oke, lanjut. Jadi setelah itu mulai dari Suratin beranjak ke Poprov. Poprov pada tahun yang di Pariaman. Tahun berapa lah itu lupa. Di situ meraih perak final dengan PSBS Batu Sangkar. Masuk kota. Masuk kota, masih Persepak.
Nah, setelah itu lanjut lagi Poprov, mengikuti 3 kali Poprov. Pariaman, Pasaman, dan tuan rumah Payakumbuh terakhir. Persepak ikut apa dulu, kita dipanggil PSP, Suratin, mewakili PSP sebagai Sumbar, PSP sebagai juara dulu. Cuma nggak jadi berangkat. Karena takut penambahan kuota, takut diprotes oleh tim lain. Nah, itu baru setelah itu lanjut kuliah. Selama kuliah tahun 1 tetap aktif sepak bola, kita ikuti seluruhnya di kampus lah, pemutaran di kampus. Tetap kita ikuti tetap Payakumbuh balik kampung main terus. Tahun kedua baru kita ikut PSP. Terus seleksi belum dapat. Seleksi karena udah senior, masih ada Indra Sila, masih ada Hendra M, senior mantan senior dari Semen, yang lebih di atas itu. Jadi kita lanjut ke apa dulu, ke PSKB, ikut sebentar, divisi 2 nasional Bukit Tinggi. Ke PSKB Bukit Tinggi sampai ke 8 besar. Setelah 8 besar mewakili ke Bali, tidak jadi juga berangkat karena diprotes oleh Palembang waktu itu. Jadi yang lolos Palembang sama Langkat. Itu perjalanannya. Setelah dari Bukit Tinggi langsung dipanggil PSP. Itu 97 biasanya. Baru gabung sama PSP. Jadi pemain-pemain dari PSKB yang ikut anak Padang gabung langsung ke PSP, dan kita langsung ikuti kompetisi divisi utama namanya. Dan pelatihnya saat itu Pak Jan Arwandi. Ya. Dan kita pas tahun pertama bertahan. Dan kedua pergantian pelatih, masuk Indra Sapri gitu. Indra Sapri. Nah, setelah Indra Sapri masuk, putaran pertama kita goyang tim, putaran keduanya Suatman masuk. Tapi nggak terkejar, kita degradasi. Setelah itu pas PSP degradasi, Suatman ke Semen Padang berarti. Ditarik Semen Padang. Dan yang ditarik Semen Padang itu aslinya Renato, Rogerio, da Silva. Lokalnya saya, kipernya Samosir. Dari Samosir dan Palembang. Itu yang bergabung ke Semen Padang. Berarti 2002. Dari 2002 sampai 2004 memasuki 25 saya di Semen Padang. Jadi kontrak Semen Padang selama 3 musim kompetisi. Pertama saya masuk main ke Padang, saya dari kampung. Jadi kalau di kampung ini kan punya kemampuan teknik dan dasar teknik kan kurang. Jadi saingan saya di daerah Padang, gabung untuk PON waktu itu, anak-anak itu Pratama, anak-anak Diklat, orang mempunyai skill yang sudah terasah dan juga wawasan bermain bolanya secara globalnya udah bagus gitu. Kita dari kampung dipanggil, jadi dasar sebenarnya kemampuan skill kita itu nggak seperti orang yang telah terlatih gitu. Kita punya alam aja. Cuma pas waktu saya ke Padang itu yang menjadi suka pelatih itu kondisi fisik. Karena mungkin alam yang membantu saya untuk fisik. Saya tes pertama ke Padang, semua pemain yang terlatih dan di Pratama Diklat kalah semua dengan fisik yang saya punya itu. Itu dia. Jadi situ mungkin salah satu poin bagi saya masuk ke PSP. Karena posisi striker dan gelandang dipindahkan ke Serang, mungkin karena persaingan. Karena kita baru datang, mungkin jadi butuh waktu dan butuh proses untuk menjadikan, katanya. Pelatih itu mengasih tahu. Dan melihat sosok dan talenta yang saya punya, mulailah digeser posisi ke pertama sekali penggeseran posisinya ke bek kanan. Wing back kanan. Kenapa ditaruh situ? Alasannya ini. Kamu punya kondisi fisik. Kamu bisa memanfaatkan kondisi fisik itu untuk menyisir pinggir lapangan. Itu pertama yang dikasih tahu sama Pak Jan. Makanya itulah pertama kali pindah ke posisi back. Sampai ke profesional, posisi belakang semua, baik stopper maupun bek kanan, bek kiri, dan gelandang bertahan semua. Dan jadi kalau prinsip sebagai pemain, dimanapun selagi dipercaya pelatih posisi,
kita akan maksimalkan. Nah, itu yang itu juga ilmu juga, kenapa? Dimanapun ditaruh. Sekarang anak-anak sekarang kau nggak bisa main sini, nggak bisa main sini. Jadi talenta yang harus diciptakan anak itu pemain dimanapun ditaruh pelatih, kita harus siap. Yang penting kita berada di 11 tim. Ah, itu dia. Semen Padang pencapaiannya semifinal melawan Gresik United divisi utama, tapi kita nggak lolos, kalah sama Gresik United. Nah, itu. Berarti dari 2002 sampai 2004, bukan 2004, 2002-nya sampai ke semifinal, 2003 dan 2004 Semen Padang hanya bersekol di papan tengah. Nah, 2005 perpanjang kontrak dengan Semen Padang agak alot. Kemudian masih menunggu, tapi berpikir untuk mencari peluang ke daerah lain. Ada tawaran dari Sriwijaya, Sriwijaya FC. Yang mana Sriwijaya FC pertama kali dibeli oleh Palembang dari Persijatim. Ya. Itu tim pertama Sriwijaya. Kita gabung saya 2005. Ya. Jadi 2005 itu Sriwijaya tidak lolos 8 besar, kalah poin dengan Arema. Itu karena di kandang kita kalah 2-1, jadi nggak lolos 8 besar. Kemudian tahun keduanya berlanjut, saya 2 tahun kontrak, 2006 masih papan tengah Sriwijaya. Setelah habis 2 tahun di Sriwijaya, kita bukan kembali, tapi cari tim yang bisa menjadi suatu hal yang ingin memacu prestasi. Pergi ke PSMS Medan. Itu dia. Jadi 2007 kita berlabuh ke PSMS Medan bersama Romi Dias Putra dan Tommy Pratama ya. Jadi 3 anak Sumbar di situ. Pencapaian pas 2007 itu dengan PSMS kita final sama Sriwijaya. Jadi final dengan bekas klub yang kita tinggalkan gitu. Iya, cuma kita peringkat 2, kalah di final 3-1. Tapi perpanjangan waktu kalahnya 3-1. Nah, itu. Setelah itu berlanjut dari PSMS kita kembali ke Semen Padang. Dipanggil dengan Semen Padang lagi 2008. 2008, 2009 sampai 2010. 3 musim. 1 musim kompetisi. Nah, tapi 1 musim kompetisinya sampai 2008. Januari 2008 baru habis. Setelah itu habis runner up dari PSMS, keberlanjutan selanjutnya kita dipanggil Semen Padang lagi. Dipanggil sama Semen Padang bersama Hengki Ardiles. Dimana sebelumnya Ardiles membuat Persikabo. Nah, kembali lagi 2 anak hilang ke Semen Padang gitu. Udah Romi nggak ikut kembali? Romi nggak kembali. Romi kembali ke ke Bontang, dia dapat main itu. Tommy mana dia kembali ke PSDS lah, mana itu? Itu Tommy Pranata. Jadi 2008 main semusim kompetisi, kita nggak lolos masih papan tengah 2008. Kemudian 2009 awal kompetisi, 2009 hari itulah sejarah panggilan naik haji. Pergi haji 2009, waktu kompetisi 2009 masih membela Semen Padang. Di 2009 sebelum kompetisi kita udah berangkat haji selama 40 hari di Mekah, pulang ke kampung istirahat 15 hari langsung main ke PSMS Medan. Ketemu lagi mantan klub PSMS Medan, langsung main di Medan. 2010 berlanjut kontrak, Semen Padang mencapai lolos ke Liga Utama. Kita lolos waktu itu semifinal lawan Gresik saya. Kita menang. Itu lolos Semen Padang ke Liga 1. Kan 2010. Itu Liga Supernya ya. Itu sejarahnya setelah lolos Liga Super Semen Padang, perpanjangan kontrak dibicarakan sama manajemen tidak perpanjang, kita kembali ke itu. Kembali ke rumah, pernah sebentar memperkuat Persiju Junjung divisi 2 nasional. Itu 2011, antara 2011 sebentar, cuma hanya berapa minggu itu. Setelah itu pecah PSSI, kita kembali ke Bogor. Terakhir main di Persikabo. Lanjut Persikabo 2012
berarti 2012 lah. 2012 Persikabo, 2013 sampai 2000 pembekuan, sebelum pembekuan itu masih di Bogor saya main. Mungkin berapa tahun itu di Bogor jadinya. Sekarang karena pembekuan itu dan aturan-aturan lah banyak yang PSSI buat, kemudian jatuh pemain Liga 2 dibatasi umur. Nah, saya nggak berlanjut lagi, saya berhenti dengan sepak bola dengan Tuspak itu. Tahun 2000 ya, pembekuan 2015 lah saya. Berhenti dari sepak bola. Dari liga gitu, liga PSSI, maupun Liga 1, Liga 2-nya. Aktivitas setelah pensiun, mau istirahat sih, nggak terlalu lama istirahat, kita kembali ke rumah di Solo. Nah, di Solo itu kita enjoy, istilahnya aktivitas paling bantu-bantu kawan main tarkam apa gitu kan. Belum terpikir ini, membangun istilahnya usaha apa itu. Tapi setelah dicari di Solo, usaha di perekonomian Solo begitu-begitu, istilahnya nggak ada ketemu, terpikirlah ini membangun. Istilahnya apa yang telah didapat dengan sepak bola, modal sepak bola kita punya, pikirin lah usaha sendiri. Jadi dengan usaha sendiri mungkin ini lebih baik mengisi waktu kosong yang karena kita nggak aktif di sepak bola. Nah, dibangunlah ruko ini. Nah, itulah. Nah, sampai sekarang inilah aktivitas. Setelah aktivitas ini berdiri, kita secara kepelatihan lagi mengajuin kepelatihan. Nah, sekarang gitu. udah punya lisensi apa? Sekarang ada lisensi baru. CIFC. CIFC, ya. Gaji di PSP dari mana ya? Pertama masuk bulanannya, pertama waktu sama Pak John sebagai pelatih, kita dapat bulanan 750.000 per bulan. Sama dapat uang itu udah besar rasanya. Ya, karena apa? Kalau di flashback kehidupan waktu kecil, jajan 25 perak aja emang susah. Dengan dapatnya gaji pertama, ya sebelumnya sih dapat beasiswa lah, di kampus dapat beasiswa juga. Cuma dapat gaji 750 itu satu hal yang besar gitu. Terima kasih sekali. Jadi pertama dapat gaji, lanjut dikasih sama orang tua. Itu dia. Jadi kalau cerita flashback, uang sebesar itu anugerah terbesar lah rasanya. Kebanggaan ya? Kebanggaan sebesar. Jadi pas memang kasih orang tua ini uang. Tapi orang tua pun nggak nerima, tapi kumpul lah, gunakan lah. Tapi ini mau dikasih. Karena orang tua nggak nerima, dikumpul lah gaji berapa bulan dari dari PSP Padang, kita beliin emas. Jadi berapa bulan gaji itu. Nah, dari uang itu beli emas ke orang tua. Nah itu, bukan kita nyimpan, jadi kasih ke orang tua. Enggak, uangnya dikasih gitu ya. Nah, itu pertama. Kalau sosok sih ajaran disiplin dari orang tua. Orang tua sih orang olahraga dan seni. Keluarga adalah orang olahraga dan seni. Gitu. Jadi bapak pernah ikut pon Sumbar, cuma bukan di sepak bola, volleyball gitu. Atlet voli. Kalau abah, istilah abah gitu, itu atlet. Iya. Dia memang sosok bapak yang terlalu apa-apanya. Masih ada nggak? Mas sekarang ada, udah. Ada. Sebelum berangkat haji, ya itulah. Sebelum berangkat haji, bapak dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Itulah sosoknya, masih. Cuma udah usia 78 sekarang. Cuma di rumah aja. Nah, itulah sosok panutan. Kenapa? Dia mengajarkan kalau kamu ingin berprestasi olahraga, kejarlah. Tapi yang menjadi musuh pertama di olahraga itulah diri sendiri. Bukan orang lain, bukan saingan apa enggak. Saingan utama dengan sepak bola apapun olahraganya diri pribadi. Bisa nggak kamu mengalahkan diri pribadi, kamu akan berhasil. Nah, itu rahasianya gitu. Nah, iya itu. Jadi itu. Kalau pemain idola, kalau dulu karena junior, karena kita sebagai striker, kita pernah lihat Shevchenko, itu bawaan dia. Tapi setelah terakhir ke belakang, pertama saya pakai kostum nomor 4, pemain Belanda. Nah, itu saya panutan, pemain belakang. Kuman. Iya dia. Itu dia. Jadi sosok itu yang memacu, karena perpindahan posisi itu yang menjadi panutan. Prestasi terbaik yang pertama di Semen Padang. Pertama masuk Semen Padang itu semifinal.
Tuh istilahnya tim yang saya kuat apa tuh pertama Semen Itu Padang materinya siapa saja? ada Errol, masih ada Eli, masih ada Zulkarnain. Jadi masa Semen Padang. Itu dia. Itu sampai semifinal. Setelah itu di musim lolos ke Liga Super. Itu kan di semifinal juga itu apanya, lolos ke Liga Super. Kemudian prestasi yang bagus dan terasa sekali perjuangannya karena kita main full dari awal sampai akhir PSMS. Kita menyampai puncak dari net up. Itu yang istilahnya yang berkesan. Kenapa? Mau kita full tim, full main gitu. Waktu itu materi PSMS? Ada Markus, ada Mahyadi, Ardi, Saktiawan Sinaga, itu dia. Jadi satu juga istilahnya kebahagiaan lah dengan hal itu. Itu yang menjadi prestasi terbaik asalnya. Ada satu yang paling waktu memperkuat Semen Padang, itu cedera. Itu yang paling Memeruk cedera waktu lawan Pelita Jaya. Saya cedera sebulan. Waktu itu kaki ini geser. Tuh waktu itu sama Purwanto, tabrakan sama Purwanto. Purwanto itu striker. Lampung. Gempal sih dia tuh. Cuma kita salah. Ada niat untuk mencederai lawan. Itu pertama. Itu kasus yang memburuk terhadap kaki kita. Sebulan pas. Itu pelajaran. Kenapa? Ingin anak ini harus dihajar, dipatah aja. Tahu-tahu pas itu membalik. Jadi Padang balik kawak sakitnya gitu. Jadi lebih sebulan. Lebih sebulan istirahat Semen Padang. Itu 2003 aja. Itu sama Karitus kali itu cuma. Habis sudah tuh alhamdulillah nggak ada cedera. Itu dia. Keluarga alhamdulillah anugerah Allah, saya istri asli sih cuma besar di Padang, namanya Suci Arini Heki, sekarang gelarnya ada MIKOM, Master Dinas di Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Punya anak alhamdulillah dikasih oleh Allah 2 pasang. Pertama laki-laki, sekarang usia ada 10 tahun, Muhammad Pati Atollah. Setelah lahirnya abangnya 2 tahun setelah itu alhamdulillah lagi dianugerahi Allah anak kembar perempuan dua-duanya yang diharapkan sekali oleh keluarga besar. Dikasih nama Sakila Azahra dan Sakira Azahra. Baru kemarin tadi ada anak baru setahun sekarang. Baru setahun, nama Muhammad Habib Fatur Rahman. Itulah anugerah yang dikasih Allah. Alhamdulillah. Yang bisa, memang betul. Sepak bola ini memang udah maraknya. Jadi kalau ingin berhasil kita sebagai pemain bola, yang pertama yang tadi diajarkan orang tua saya, kalau kamu menjadi pejuang, kalahkan dirimu sendiri. Itu pertama. Itu yang harus sampai ke adik-adik. Yang kemudian kalau ingin berkarir dengan sepak bola, yang pertama fisik harus prima. Itu yang harus pacu. Kenapa? Kalau nggak punya fisik percuma. Walaupun teknik mau apapun kemampuan, awasan kalau fisik nggak ada, orang menilai kan ada gunanya juga. Kemudian pelajari olahraga selanjutnya itu menghargai siapa sosok bapak yang ada di tim, punya pelatih, menghargai dan melaksanakan apapun yang diperintahkan, apapun yang dikasih latihan, lakukanlah sungguh-sungguh. Kenapa? Dengan sungguh-sungguh apapun latihan dalam bermain kita nggak terasa. Jadi itu pelajaran yang harus perjuangkan diri, kalahkan diri, kemudian primakanlah kondisi fisik. Karena ada kondisi fisik apapun bisa jadi. Kurang-kurang teknik bisa kita lakukan, bisa diperbaiki. Itu dengan teknik yang bagus, kalau fisik ada, tidak akan hilang. Kemudian itu kedisiplinan dan menghargai. Mungkin itu yang harus dimiliki siapa yang menjadi pemain bola itu. Mungkin itu yang penting. Gitu. Iya. Tonton selalu Minang 1, Minangkabau Sabana.